Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas proyek dan praktek keterampilan dasar dalam konseling, mata kuliah mikro konseling. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya semua? Perkenalkan, nama saya Ainul Fitri Anwar dengan NIM 21044502026 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas BK 3B. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli, agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Opening adalah keterampilan atau teknik untuk membuka atau memulai komunikasi dan hubungan konseling. Contohnya, menyambut kehadiran konseli dan membicarakan topik netral, seperti menjawab salam atau mempersilahkan duduk. Acceptance atau penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseli. Contohnya seperti anggukan kepala. Restatement adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan konseli atau sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Reflection of feeling atau pemantulan perasaan adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan yang diberikan oleh konseli. Clarification atau klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Contohnya, pada intinya atau pada dasarnya. Paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseli. Contohnya, ya, benar atau betul, secara sopan dari konseli. Structuring atau pembatasan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau perbatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Lead atau pengarahan adalah teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan konseli dari suatu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut keterampilan bertanya. Silence atau diam merupakan suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk melarang konseli melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya serta orang lain. Advice adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi konseli agar ia lebih jelas mengenai apa yang akan ia kerjakan. Summary adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan konseli pada proses komunikasi konseling. Konfrontasi merupakan keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau diskrepansi atau inkongruensi dalam diri konseli, kemudian konselor mengumpan balikan kepada konseli. Interpretasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor di mana atau karena tingkah laku konseli ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dengan dikomunikasikan pada konseli. Termination adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi berikutnya maupun mengakhiri
karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Itulah tadi sedikit penjelasan terkait dengan praktik keterampilan dalam konseling. Selanjutnya adalah video terkait dengan percakapan antara konselor dan konseli dan terjadi proses konseling. Berikut video praktik konseling. Selamat menyaksikan. Permisi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak. Langsung duduk, Nak. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau boleh tahu, ada apa Nak Asi datang ke ruangan Ibu? Jadi saya ini butuh bantuan dari Ibu. Kebetulan saya ini mengalami kesulitan atau masalah belajar Bu. Masalah belajar seperti apa? Saya itu Bu sulit memahami pelajaran dan hampir semua nilai mata pelajaran saya itu Bu di bawah KKM. Oh, jadi begitu. Lalu? Saya merasa sangat kecewa Bu dengan nilai-nilai mata pelajaran saya Bu. Kecewa? Mengapa Nak Asi sangat kecewa? Karena nilai mata pelajaran saya ini Bu menurun. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini apa yang Nak Asi lakukan? Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini tuh Bu, saya sibuk job menyanyi dan saya ini kurang bisa untuk mengatur waktu Bu. Hambatan seperti apa yang kamu alami? Hambatannya itu Bu, saya tidak bisa manajemen waktu saya antara harus mengerjakan tugas sekolah, kemudian juga harus ada job nyanyi. Jadi Nak Asi sekolah sambil bekerja seperti itu? Iya Bu. Bisa Nak Asi ceritakan pada Ibu mengapa bisa mengambil tawaran untuk bekerja? Sebenarnya cuman jadi pekerjaan sampingan sih Bu, karena saya kasihan lihat kondisi orang tua yang cuma pekerjaannya petani. Nah, saya rasa saya punya kelebihan sedikit dalam menyanyi lah. Saya manfaatkan untuk membantulah perekonomian keluarga saya dari menyanyi ini Bu. Oh, jadi kamu mengambil tawaran pekerjaan agar dapat membantu perekonomian keluarga kamu. Tapi kamu tidak dapat membagi waktu antara bekerja dan belajar. Seperti itu. Iya Bu, saya merasa sangat lelah karena harus bekerja, kemudian ditambah lagi harus sekolah dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Seandainya saja saya ini terlahir dari keluarga yang berkecukupan ekonominya, mungkin saya tidak harus seperti ini Bu kondisinya. Saya dapat mengerti dan juga memahami bagaimana perasaan Nak Asi saat ini yang ingin membantu perekonomian keluarga. Namun dari pernyataan Nak Asi, apakah ketika Nak Asi tidak bekerja, Nak Asi akan giat dan juga giat belajar dan juga berprestasi di sekolah? Nah, kalau soal itu Bu, saya juga bingung dan tidak tahu harus bagaimana juga Bu. Bisa kamu jelaskan apa yang membuat kamu bingung? Saya hanya bingung Bu, bagaimana agar saya bisa tetap bisa bekerja menyanyi dan juga tugas-tugas sekolah saya juga itu Bu bisa selesai juga. Oh, jadi pada dasarnya Nak Asi memang ingin bekerja karena memang Nak Asi menyukai pekerjaan itu. Dan Nak Asi juga merasa tidak terpaksa dengan apa yang Nak Asi lakukan, seperti itu. Sebenarnya Bu, saya tidak terpaksa karena memang saya menyanyi itu karena kemauan saya dan saya sangat menikmati pekerjaan saya ini sebagai penyanyi Bu. Nak Asi mengatakan bahwa Nak Asi menyukai bernyanyi dan senang dengan hal itu. Namun dari raut wajah Nak Asi
terlihat sedih dan juga lelah. Iya, sejujurnya iya, Bu. Dari apa yang Naasi ceritakan, Naasi bekerja sambil bersekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Namun, Naasi juga memiliki hambatan dalam mengatur waktu. Bagaimana bekerja dan bagaimana dengan sekolah. Dari masalah yang Naasi hadapi pada saat ini, opsi yang pertama yang dapat Ibu berikan kepada Naasi, yaitu Naasi mungkin bisa menyusun kembali jadwal pekerjaannya. Opsi kedua, Naasi juga dapat mengambil tawaran pekerjaan yang tidak bentrok dengan jadwal sekolah, sehingga tidak menghambat proses belajar, dan Naasi juga dapat berprestasi di sekolah. Oh iya, Bu. Jadi saya harusnya tidak mengambil semua pekerjaan yang ditawarkan itu ya, Bu. Iya, betul Naasi. Baik, Bu. Terima kasih atas arahan dan solusi yang telah Ibu berikan kepada saya. Akan saya coba untuk menerapkannya, Bu. Dan mudah-mudahan nilai saya itu bisa bagus kembali, dan walaupun dibarengi dengan bekerja juga, Bu. Sama-sama Naasi. Semoga kedepannya pekerjaan yang Naasi ambil dan semua pekerjaan yang ditawarkan tidak lagi mengganggu proses belajar Naasi, dan Naasi dapat dengan giat belajar sehingga dapat berprestasi ke depannya. Baik, Bu, terima kasih. Kalau begitu, apakah saya sudah bisa kembali ke kelas, Bu? Ya, silahkan. Ya, baik, Bu. Saya pamit ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video praktik keterampilan dalam konseling dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.